Tahukah Anda, hewan peliharaan terancam infeksi ektoparasit dan endoparasit setiap harinya? Umumnya, pemilik hewan telah mengetahui cara melindungi anjing dan kucingnya dari ektoparasit seperti kutu. Namun sayangnya, pencegahan proaktif terhadap endoparasit masih jarang digunakan. Pengobatan endoparasit menggunakan obat cacing konvensional hanya membunuh cacing yang telah berada dalam tubuh hewan. Konsekuensinya, beberapa waktu setelah pengobatan, hewan dapat terserang parasit baru. Larva yang menyerang hewan pada masa jeda pengobatan menjadi dewasa dan bereproduksi. Hewan menjadi inang dan menyebarkan parasit ke sekitarnya. Advocate dengan kemampuan khusus mampu memberikan pencegahan proaktif melawan endoparasit dan ektoparasit. Bagaimana cara advocate bekerja? Selain imidacloprid yang bekerja mengatasi ektoparasit, advocate juga mengandung moxidectin yang bekerja mengatasi ektoparasit seperti tungau dan endoparasit seperti cacing. Moxidectin menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, kemudian terakumulasi pada jaringan lemak. Jaringan lemak meredistribusikan moxidectin ke serum yang dimetabolisme secara perlahan. Efek depo tersebut menyebabkan paruh waktu moxidectin lebih panjang dibandingkan obat cacing lain. Pemberian advocate per bulan meningkatkan akumulasi plasma dari moxidectin hingga rasio akumulasi antara moxidectin dan eliminasi tetap stabil. Setelah status stabil tercapai, advocate mencegah perkembangan dari berbagai spesies cacing. Karena kemampuan ini, advocate tidak hanya membunuh cacing yang telah berada pada tubuh hewan, tapi juga proaktif mencegah infeksi baru. Advocate untuk perlindungan parasit yang komprehensif untuk anjing, kucing, dan ferret.
Cek 1, 2, 3, terdengar suara saya? Terdengar Dok Afdi suara saya? Terdengar, Dok. Oh, siap. Oh, semangat ini selalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to Dr. B, the Face Show Veterinary Video Podcast, the most awaited veterinary video podcast in Indonesia. Yeah, and now we're going back to the podcast number 24 with Dr. Hewan Gadendra Awang Kristandia, and we're gonna talk about the topic that's titled with Deadlier Than COVID-19, Current Situation of Tuberculosis in Indonesia. Since the title is in English, so I think I'm gonna bet that Dr. Awang will present his presentation in English, yeah. Okay, good evening, sorry. Dr. Awang, can you join us? Yes, can you hear me okay? Yes, it's very clear. So, how are you? I'm doing fine. How are you, Doc? Okay, I'm doing fine too, and thank you. And I thought he is in Malang, but now he is currently in Jakarta, yeah, for his obligations like that. And yeah, before we're gonna start the podcast tonight, ini gimana nih? Kita pakai bahasa Inggris aja apa enggak nih? Kayaknya kalau bikin kelas Santai aja. oke. Juga santai aja, oke. Santai tapi ya internasional sama English ya. Nah, itu kita soalnya mau go internasional juga nih, betul kata Dr. Putra. Jadi udah ada beberapa podcast yang dari pemateri dari luar ya. Mungkin juga bisa jadi latihan buat kita, panitia, dan juga para pesertanya supaya nanti lebih mudah mencerna bahasa Inggrisnya walaupun kita masih Indonesian English. Oke, Dr. Awang nih sebenarnya kan tadi kita lihat CV-nya tuh udah banyak banget ya dari zaman kuliah bahkan sampai sekarang tuh proyeknya tuh banyak banget. Jadi sebenarnya sekarang ini fokusnya di mana sih kalau boleh tahu? Jadi sekarang saya sebagai konsultan untuk beberapa international organization. Dari dulu memang semenjak awal masuk FKH tuh saya pengennya kerja di disease prevention and control, di pencegahan dan pengendalian penyakit. Dan yang terfikir pasti adalah zoonotik atau One Health. Cuman ternyata begitu lulus, kesempatan yang saya dapat adalah kerja di bidang TB. Jadi waktu itu kerja di Kementerian Kesehatan, Subdirektorat Tuberkulosis. Jadi saya mulai berkecimpung di TB mulai tahun 2018 dan sampai sekarang saya sudah tidak di Kemenkes lagi. Saya konsultan untuk beberapa organisasi internasional dalam bidang TB dan juga sedikit proyek di HIV. Begitu. Wow. Makanya kemarin kalau dihubungi sama Dr. Afdi juga sempat kaget juga gitu, kayak nggak salah nih mau ngundang saya gitu kan. Saya I work more on the human aspect of TB rather than the zoonotic aspect of it gitu. Jadi semoga apa yang saya share nanti bisa bermanfaat lah sedikit banyak untuk rekan-rekan semuanya. Oke, coba Dr. Afdi tanggung jawab sedikit ini. Ya, jadi kan
TB ini kan salah satu penyakit zoonosis ya, yang mungkin bisa dibilang neglected gitu. Betul. Bener nggak ngomongnya? Betul. Jadi betul. banyak yang nggak aware gitu loh sama TB, padahal mereka tuh nyata dan ancamannya itu benar-benar emang real gitu. Apalagi kayak di kampung saya nih, di tempat tinggal saya nih, banyak loh yang kena TB, tapi mereka lebih banyak yang OTG gitu, tidak menimbulkan gejala. Gitu. Ini manusia atau hewan nih Dokter Afdi di kampungnya? Manusia dong. Nah, nanti mungkin Dokter Awang bisa cerita nih, mungkin adakah relation antara TB di hewan sama di manusia? Mungkin current situation in Indonesia itu like how ya gitu. Jadi bisa jadi dapat insight baru. Gitu loh Dok Binol. Oke, cocok banget memang Dokter Afdi jadi krunya Dokter Bi ya, yang selalu mencari gitu ya, membantu mencari pemateri muda. Mungkin karena kita juga rada-rada apa ya namanya, belum kelihatan gitu yang facts-nya itu untuk yang perform, yang show up, yang perform, yang mau unjuk gigi ke dunia se-Indonesia Raya gitu ya. Belum ada wadahnya juga, dan maka dari itu Dokter Bi The Face Show memberikan wadah untuk itu semua ya. Dan ternyata mungkin di saat situasi pandemi corona ini ternyata ada loh ternyata yang lebih deadlier than the COVID-19, and it is the tuberculosis ya. From Dr. Hewan Ganendra Awang Kristandia, beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Mana nih fansnya Dr. Awang? Boleh dong komen. Ini kalau panggilannya kemarin pas kita share infonya tuh Dr. Nen. Is it? Ya, Dr. Nen ya. Nama bukannya Dr. Nen. Kenapa? Ada dokter Isma di sini, kalau panggil saya pasti Nenen. Oke, atau kalau ada pokoknya kakak-kakak angkatan 2008, 2009 itu, saya kan angkatan 2010 ya di FKHUB. Itu panggil saya pasti rata-rata nenen gitu, but I don't know why. It's just cute I guess. Oke, iya mungkin jadi adik kelas kesayangan gitu ya. Tapi nggak sering dibully kan sama kakak-kakaknya dulu kan? They're the best senior ever. Oh, the best. Oh, ini benar atau enggak nih ngomongnya the best ya? Karena ada Dokter Isma juga, ada Dokter Fiska yang kemarin maju, wah dokternya pada tampil gitu kan. Jadi ternyata adik kelasnya berhasil dididik dan sekarang menjadi orang hebat gitu ya, menjadi public health konsultan gitu ya ini Indonesia. Dan juga tak lupa podcast ke-24 Dr. Bi The Face Show ini juga disponsori oleh sponsor tersayang kita. Yang pertama ada MK Vet Friend of Pets and Pets, yang pada saat ini scrubnya juga dipakai oleh saya dan juga Dr. Awang dan juga Dr. Bi. Nih scrubnya, thank you MK Vet. Ya, dan juga dari iskan.id, PT Sistar Indonesia, serta yang terakhir ada Elanco Animal Health Indonesia, yang nanti kita akan berikan 6 buah door prize ya dari sponsor kita semuanya. Ada 3 sponsor akan memberikan 6 buah door prize. Cuma untuk malam ini spesial nggak ada pretest ya. Jadi kita nanti akan memberikannya kepada 6 penanya terbaik yang nanti akan bertanya pada saat sesi diskusi. Jadi yang belum pernah dapat hadiah door prize-nya segera siapkan pertanyaan, karena ini materinya kan broad banget ya, lebar banget, luas banget. Jadi tanya apapun yang details, yang general, semuanya tanyakan saja ke materi kita malam hari ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan tampilkan kembali CV dari Dr. Hewan Ganendra Awang Kristandia.
here it is. Dr. Hewan Ganendra Awang Kristandia, a young, smart, and a very talented veterinarian, public health consultant for international organizations. And for the next 30 up to 60 minutes, the time is yours, Dr. Awang. Oke, thank you Dr. Binol dan juga tim Dr. Bifat Show. Saya boleh share screen ya, biar nanti diskusinya ada guidance-nya. Sorry. Apa sudah terlihat? Sudah dok, silakan dilanjutkan. Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini saya akan cerita sedikit banyak tentang tuberkulosis atau TB atau TBC atau kalau di Indonesia disebut juga penyakit 3 huruf. Gitu, atau banyak istilah yang lain, batuk berdarah dan lain sebagainya. TB ini ternyata bukan cuma menjadi masalah yang besar di Indonesia, tapi juga masalah yang sangat besar di dunia bahkan. Jadi nanti saya akan coba untuk membagi presentasinya ke dalam situasi TB secara global dan juga nanti masuk ke situasi TB secara regional, baru nanti kita diskusi di Indonesia secara spesifik. Dan saya akan sebisa mungkin untuk menghindari aspek klinis karena it's not my expertise dan saya juga bukan dokter manusia yang pasti, jadi saya menghindari aspek-aspek klinis. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, I work more in the human aspect of the public health instead of the veterinary aspect of it. Tapi saya akan mencoba untuk incorporate beberapa isu zoonotik dalam presentasi ini. Dan saya berharap semoga presentasi saya hari ini bisa punya added value untuk rekan-rekan sekalian, sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata ada berbagai macam penyakit yang we need to be aware of. We don't need to be too scared of it, but we just really need to be extra careful. Jadi yang pertama saya akan mencoba untuk membagikan tentang situasi global dan regional tuberkulosis saat ini. Yang pasti data WHO menunjukkan bahwa di tahun 2019 diestimasikan nih ada 10 juta orang yang sakit TB. Nah, dari 10 juta itu ada yang meninggal adalah sebesar 1,4 juta, termasuk 200 ribuan orang yang meninggal akibat TB HIV. Kalau dibandingkan dengan COVID, ternyata data kematian TB ini masih lebih tinggi daripada COVID. Saya cek barusan tadi, COVID menyebabkan kurang lebih 1,3 juta kematian sampai saat ini, dengan total kasus yang sangat banyak memang, sekitar 53 juta secara global. Namun ini adalah annual case of tuberculosis. Jadi setiap tahunnya diestimasikan ada 10 sampai 15 juta orang yang menderita TB, dan setiap tahunnya pula ada 1,4 sampai 1,5 juta orang yang meninggal akibat TB. So the numbers are enormous and the cases are quite staggering. Dan dari 10 juta orang yang diestimasikan menderita TB dalam 1 tahun itu, 2,9 jutanya tidak didiagnosa dan juga tidak terlaporkan. Kita sebut itu sebagai kasus yang undiagnosed dan juga unreported. Artinya apa? Bahwa ada 2,9 juta orang nih di luar sana yang masih bisa menularkan bakteri tuberkulosis kepada masyarakat umum. So it's very dangerous, sehingga WHO dengan segala daya dan upayanya mendorong negara-negara untuk sebisa mungkin mendiagnosa dan juga melaporkan kasus TBC sebanyak mungkin. Nah, terkait dengan HIV, ada kurang lebih 820.000 orang dengan HIV yang sakit TB. Namun hanya 56% dari estimasi tersebut yang ternyata didiagnosis. Sementara sisanya tidak didiagnosis. Sehingga di Indonesia sudah menerapkan kebijakan kalau misalnya ada orang yang positif TB, maka dia harus tes untuk HIV.
Dan begitu juga ketika ada orang yang positif HIV, maka dia juga harus dites TB, termasuk juga mengkonsumsi obat pencegahan tuberkulosis atau PPTB. Dan dari total 10 juta kasus tadi, ada sekitar 0,5 juta atau sekitar 500.000 orang yang sakit DRTB atau drug resistant tuberculosis. Apa itu drug resistant tuberculosis? Yaitu ya seperti namanya, yaitu TB yang resisten terhadap 1 atau 2 lebih antibiotik yang digunakan. Dan ini adalah jenis TB yang lebih parah dengan pengobatan yang lebih lama, dengan biaya yang lebih mahal, dengan efek samping pengobatan yang juga jauh lebih parah. Bahkan bisa sampai menyebabkan tuli, menyebabkan kebutaan, menyebabkan halusinasi, dan lain sebagainya. So the side effect of the medication is quite severe. Kita bisa bilang bahwa di tahun 2019, setiap 22 detik, 1 orang meninggal akibat TB. Sehingga pemerintah perlu untuk bergerak secara cepat, di samping dengan COVID-19, untuk mengadopsi dan juga perlu untuk scale up implementasi kebijakan tuberkulosis di masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, angka kematiannya bisa diibaratkan bahwa satu hari itu, satu pesawat Boeing 737 itu sekitar 300-an orang itu jatuh akibat tuberkulosis gitu. Jadi sebanyak penumpang pesawat Boeing 737 itu yang meninggal akibat TB di Indonesia per harinya. Dan dari 10 juta itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa 3 diantaranya belum didiagnosa dan tidak ditreatment, sehingga punya kemungkinan besar untuk menyebarkan TB di masyarakat luas. Sedikit tentang zoonotic TB, memang kita bisa lihat bahwa yield kasus zoonotic TB ini relatif kecil jika dibandingkan dengan skala kasus TB secara global. Jadi global burden untuk zoonotic TB adalah sekitar 147.000 kasus, di mana ini diestimasikan adalah penularan dari hewan ke manusia, dengan presentase paling besar adalah dari bovine atau Mycobacterium bovis. Dan kematian yang diakibatkan dari 147.000 kasus ini adalah sekitar 12.500 kematian setiap tahunnya, dan Afrika menjadi regio dengan burden yang paling tinggi atau dengan beban yang paling tinggi. Sementara di Southeast Asia, termasuk Indonesia, kita bisa lihat bahwa bebannya sekitar 46.000, estimasi kasusnya ya sekitar 46.700 tiap tahun. Namun ini data lama, data tahun 2016, masih belum ada data yang terbaru dari WHO, FAO, dan juga OIE. Dan dari 46.700 kasus ini, kita bisa coba estimasikan, karena penduduk Indonesia yang paling besar, mungkin sekitar 20.000-nya ada di Indonesia. Dan memang belum ada riset secara khusus terkait, riset epidemiologi secara khusus terkait zoonotic TB di Indonesia, sehingga kita tidak tahu sebenarnya burden zoonotic TB di Indonesia itu seberapa besar sih, seberapa banyak kasus yang terjadi di hewan, dan seberapa banyak penularan tersebut terjadi ke manusia, kita masih tidak tahu. Dan mengingat bahwa yield-nya juga sangat kecil, diestimasikan hanya sekitar 20.000 kasus di Indonesia, compare to 845.000 kasus di Indonesia, itu yield-nya tergolong memang relatif sangat kecil, sehingga pemerintah masih saat ini belum begitu memfokuskan effort-nya untuk zoonotic TB di Indonesia. Namun di beberapa negara seperti Afrika dan juga beberapa negara di Eropa, mereka sangat concern terhadap isu zoonotic TB ini, karena hubungannya adalah selain karena dia berdampak kepada manusia, ada hubungan atau relasi ekonominya juga. Ini adalah progres dari pencapaian negara secara global terkait dengan UNHLM target. Jadi tahun 2018 itu ada sebuah pertemuan tingkat tinggi waktu ada General Assembly di PBB, dan semua negara meratifikasi target-target yang harus dicapai pada tahun 2022 untuk tuberkulosis. Salah satunya adalah tentang
TB preventive treatment. TB preventive treatment ini adalah pengobatan pencegahan tuberkulosis. Targetnya sampai tahun 2022 harus ada 30 juta orang yang mendapatkan TB preventive treatment. Namun nyatanya sampai sekarang baru sekitar 6,3 juta yang mendapatkan. Jadi sangat jauh dari target yang diharapkan. Dan hal ini juga terjadi dalam berbagai macam target-target yang lain, pengobatan TB-nya, bagaimana pelaporannya, bagaimana kita bisa mendiagnosis orang HIV yang memiliki TB, semuanya belum tercapai. Padahal 2022 tinggal beberapa tahun lagi. So, what I'm trying to say by this graph adalah bahwa secara global memang situasi TB ini cukup menyedihkan, bisa saya bilang, karena banyak sekali negara-negara yang tidak mencapai targetnya, termasuk juga Indonesia, sehingga secara global banyak sekali target terkait dengan tuberkulosis ini yang tidak tercapai. Apalagi ditambah dengan COVID-19 yang akan memperburuk keadaan pencapaian program TB. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Ini juga sebenarnya masih sama, bahwa targetnya kita bisa mengurangi insidensi TB itu kurang lebih 20% sampai tahun 2022, dan baru sekarang ada 9% reduction of incidence. TB death-nya kita ingin kurangi 35%, dan sampai sekarang baru bisa kita kurangi 14%. Jadi banyak sekali target yang memang belum tercapai. Jadi intinya kenapa sih kemudian tuberkulosis itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dan menjadi kasus yang sangat penting, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dia adalah penyakit yang masih menjadi penyakit communicable disease yang paling mematikan sampai saat ini, bahkan lebih mematikan daripada HIV dan juga malaria, dan sebagian besar orang HIV yang meninggal itu akibat tuberkulosis gitu. Dan masalahnya adalah TB ini ada obatnya, dia bisa dicegah, ada vaksinnya, tapi masih banyak banget kasusnya dan tidak selesai-selesai gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin drug resistant TB, ada MDR TB, ada XDR TB, dan berbagai macam drug resistant yang lain, yang pengobatannya justru akan sangat lama, efek samping obatnya juga sangat berat untuk pasien, dan lain sebagainya. Secara regional, sekarang kita masuk di ASEAN. Jadi dari 10 negara anggota ASEAN itu, 6 diantaranya termasuk negara dengan beban TBC paling tinggi. Antara lain Kambodia, termasuk Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Dan TB mortality di ASEAN sendiri juga termasuk sangat banyak gitu. 2018 ada sekitar 180.000 orang yang meninggal akibat TB di ASEAN, dan estimated incidence-nya atau total estimasi kasus TBC di ASEAN ada tahun 2018 kurang lebih sekitar 2 juta kasus, dan yang ditemukan jauh kurang dari itu. Kalau kita ngomongin TB, kita nggak bisa lepas dari financing. Kalau kita ngomongin public health, kita juga tidak bisa lepas dari financing. Uniknya adalah dari awal mulai pandemi COVID-19 ini terjadi, secara global dunia ini sudah memobilisasi sumber daya sebesar 15 triliun dolar untuk penanganan COVID saja. Jadi bayangin ya, 15 triliun dolar sudah dimobilisasi untuk hanya penanganan COVID dari berbagai macam aspek. Dan TB ini hanya sebenarnya butuh 1,6 miliar dolar per tahunnya, yang sebenarnya cuma 0,01% saja dari total resources yang sudah dimobilize untuk COVID relief, gitu. Tapi 1,6 billion saja ini tidak tercapai. Jadi 0,01% ini tidak tercapai gitu target fundingnya. Padahal sebenarnya dunia memiliki kapasitas untuk memobilisasi 15 triliun US dollar untuk COVID-19. So the issue is not about the money, karena duitnya ada sebenarnya, but the issue is political will. The issue adalah sebenarnya pemerintah mau nggak sih memprioritaskan isu ini, gitu. Dan yang kita dorong dari TB community secara internasional adalah untuk memastikan bahwa hal ini harus tetap menjadi prioritas. Dan kalau di ASEAN sendiri, TB ini bisa menyebabkan kerugian sekitar 99 miliar US dollar,
dalam periode tahun 2000 sampai tahun 2015, dan economic impact-nya bisa sampai 183 billion sampai nanti tahun 2030. Jadi impact dari TB ini memang sangat masif. Ini adalah riset yang paling baru yang barusan kita keluarkan dari Global TB Caucus bekerja sama dengan Harvard School of Public Health dan juga UCSF, University of California in San Francisco. Intinya dari figures ini kita bisa bilang bahwa TB is a cost-effective investment, yang berarti ketika kita berinvestasi untuk menyelesaikan penyakit TB, sebetulnya kita berinvestasi juga kepada ekonomi negara. Kenapa? Karena setiap satu orang yang meninggal akibat TB, kerugian ekonominya adalah kurang lebih sekitar 1,3 juta dolar secara long term. Sehingga kalau di Indonesia sendiri, kalau misalnya kita bisa mencapai target SDGs 2030 dan target eliminasi tahun 2050, Indonesia bisa menyelamatkan ekonomi sebesar 1,3 triliun US dollar. So investing in TB is basically investing in the future of economy. Itu adalah salah satu message yang ingin kita berikan. Namun juga perlu kita ingat bahwa angka-angka ini sebetulnya merepresentasikan kasus manusia yang benar-benar ada, yang punya keluarga, yang punya feeling dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bilang bahwa angka-angka ini memiliki dampak ekonomi dan lain sebagainya, ini adalah cara kita untuk mengkomunikasikan pentingnya penanganan TB kepada pemerintah. It doesn't mean that we neglect the fact that all of them are humans and they have feelings and families and whatnot. Nah, dari COVID-19 sendiri ternyata dampaknya sangat besar terhadap progres penanganan tuberkulosis di dunia. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan oleh Stop TB Partnership bekerja sama dengan Imperial College London, Johns Hopkins University, dan juga USAID. Jadi dari akibat COVID-19 ini, progres yang sudah terjadi dari pencapaian tuberkulosis ini ternyata mundur sebanyak 5 tahun. Karena berbagai macam alasan. Salah satunya adalah disrupsi service atau gangguan dari layanan kesehatan. Banyak orang yang seharusnya bisa mengakses layanan kesehatan, tapi nggak berani gara-gara COVID, atau mereka nggak bisa keluar dari rumah karena lockdown misalnya, atau mungkin karena memang rumah sakitnya sudah tidak mau menerima pasien karena dia jadi rujukan COVID-19, seperti Persahabatan misalnya. So, there are very much complex issues around this, sehingga diestimasikan bahwa nantinya setelah COVID ini akan ada tambahan kasus TBC di samping kasus yang sudah ada sebesar 6,3 juta. Dan tambahan kematian akibat TBC di samping kematian yang sudah ada sekitar 1,4 juta. Jadi nanti diestimasikan akan ada kurang lebih 3 juta orang meninggal akibat TBC setelah masa COVID-19. Untuk melihat sebenarnya bagaimana sih dampak TBC di masyarakat, kemarin kami sempat melaksanakan community survey untuk melihat dampak COVID-19 on the ground. Oke. Dan finding yang pertama adalah bahwa ada disrupsi yang sangat besar dari orang-orang yang seharusnya bisa menerima treatment tuberkulosis. Jadi 75% orang melaporkan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan service yang seharusnya. Dan di India khususnya 36% bilang bahwa mereka tidak bisa visit ke health facility secara normal. Jadi memang secara global ada disrupsi service TBC. Impact yang lain yang penting yang ingin saya share adalah bahwa ternyata COVID-19 ini bisa membawa orang dengan TBC atau pasien TBC ke arah kemiskinan. Jadi karena orang TBC itu kalau kasusnya sudah sangat parah, dia sampai tidak bisa bekerja, tidak bisa menghidupi keluarganya, dan COVID-19 ini justru memperparah situasi tersebut. Dan yang pasti adalah ada disrupsi terkait dengan funding, karena berbagai macam negara mereka mengalokasikan funding untuk COVID-19 relief.
Itu tadi situasi secara global, saya cuma ingin share bahwa sebetulnya ini masalah bukan hanya di Indonesia, ini adalah masalah seluruh dunia, dan di Indonesia sendiri situasinya juga tidak begitu bagus juga, sehingga harapannya dari webinar ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa penting loh edukasi TBC di masyarakat agar kita bisa lebih aware terkait penyakit ini. Dari dashboard formal dari Kementerian Kesehatan. Di Indonesia sendiri ada kurang lebih diestimasikan ada 845.000 kasus TBC setiap tahunnya. Jadi setiap tahun 2019 ada 845.000 orang. Tahun 2020 ada 845.000 orang. Begitu terus setiap tahunnya. Dan pada tahun 2019 per Maret 2020, datanya sudah agak lama, mohon maaf, yang ternotifikasi di Kementerian Kesehatan hanya sekitar 550.000 lah. Sehingga 35% kasus TBC di Indonesia itu tidak terlaporkan, sekitar 300-an ribu. Yang berarti apa? Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa 300-an ribu orang ini ada di luar sana, mereka punya kemungkinan menyebarkan penyakit TBC ini di masyarakat tanpa sadar bahwa sebenarnya mereka menyebarkan penyakit itu, gitu. Atau mereka sebenarnya sedang kesakitan, tapi kita tidak bisa memberikan treatment kepada mereka karena kita tidak tahu bahwa mereka sakit, gitu. Dan di Indonesia sendiri ada kurang lebih sekitar 32.000 kasus, estimasi kasus MDR-TB atau TB yang resisten obat. Sementara yang ternotifikasi di Kementerian Kesehatan per Maret 2020 hanya sekitar 9.800-an. Sehingga ada banyak sekali kasus MDR-TB di luar sana yang tidak ternotifikasi. Dan yang lebih menyeramkan dari MDR-TB adalah ketika misalnya saya MDR-TB, terus saya ngobrol dengan teman saya, kemudian teman saya itu kena droplets yang saya keluarkan, dia bisa langsung kena MDR-TB tanpa harus melalui proses drug sensitive TB terlebih dahulu. Jadi itu cukup menyeramkan juga kalau terkait dengan MDR-TB. Dan di Indonesia ada kurang lebih 32.000 kasus MDR-TB setiap tahunnya. Kalau untuk TB anak yang ternotifikasi sampai sekarang 63 ribuan. Tapi bagusnya di Indonesia treatment success rate kita cukup tinggi, yaitu sekitar 87%. Ini adalah tren kasus TBC di Indonesia. Jadi jumlah kasus yang ditemukan dan diobati, kita bisa lihat trennya dari tahun 2000 sampai 2019. Dan trennya memang cenderung naik, namun ada reduksi yang sangat signifikan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi ada di tahun 2018 dengan sekitar 570.000 kasus yang terlaporkan, namun itu pun masih masih belum 100%. Karena estimasi setiap tahunnya adalah 845.000 kasus. Ini adalah data treatment coverage untuk tahun 2019. Jadi data treatment coverage ini dihitung dari total kasus yang ternotifikasi dibagi dengan total estimasi incidence dari negara atau provinsi tersebut. Dan secara overall Indonesia treatment coverage kita adalah 65% karena tadi ada 35% yang belum ternotifikasi. Dan yang paling bagus notifikasinya salah satunya adalah Jawa Barat. Dan mengingat juga Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan beban TBC paling tinggi di Indonesia karena populasinya juga yang paling besar. Ini adalah treatment success rate TB di Indonesia. Treatment success rate ini dihitung dari seberapa banyak pasien yang ternotifikasi dibagi dengan seberapa banyak pasien yang menyelesaikan pengobatan dibagi dengan seberapa banyak pasien yang ternotifikasi. Jadi di Indonesia kita bisa bilang bahwa 87% pasien TBC sudah sembuh setiap tahunnya. Dan yang paling bagus untuk provinsinya untuk success rate adalah Provinsi Lampung.
dengan 97%. Meskipun sebenarnya target tahun 2020 adalah treatment success rate kita seharusnya at least 90%. Namun lagi-lagi akibat COVID nanti akan ada figures-nya, angkanya jauh berkurang. Nah, akibat COVID-19, treatment coverage kita sangat berkurang, hanya 5% per Maret 2020. Hal ini terjadi karena memang banyak pasien TBC atau pasien yang menderita gejala TBC yang tidak bisa mengakses atau enggan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Jadi kita bisa lihat bahwa angkanya sangat berubah sekali jika dibandingkan dengan 2019. Ini 2019, angkanya masih banyak hijau dan kuningnya. Tapi di 2020 semuanya merah. Jadi ini menunjukkan bahwa dampak COVID-19 terhadap service TB ini memang sangat signifikan. Kalau untuk success rate juga terdampak cukup signifikan, dari 87% sekarang turun menjadi 36%. Ini juga akibat banyak orang yang tidak bisa mengakses atau enggan untuk mengakses layanan TBC di puskesmas atau di fashiankes yang lain. Kalau kita lihat berdasarkan tipenya, jadi ada tipe TB yang paru dan juga ekstra paru. Kalau para spesialis paru tuh bilangnya TBC itu bisa menyerang semua jenis organ kecuali rambut dan kuku. Jadi kalau yang di paru kita sebut dengan TB paru, kalau yang di luar paru dimanapun itu kita sebut sebagai TB ekstra paru. Dan sekitar 89% sifatnya ternyata adalah TB paru, dan 11%-nya adalah TB ekstra paru. Dan kalau untuk TB paru ini jauh lebih contagious, karena dia menularnya lewat droplet dibandingkan dengan TB yang ekstra paru. Ini adalah TB MDR atau multi-drug resistant. Jadi kita bisa lihat pada tahun 2019 ada sekitar 10.000 pasien yang terkonfirmasi bahwa mereka menderita MDR TB. Namun sayangnya dari 10.000 itu hanya 52% yang mau untuk memulai pengobatan. Ada sekitar 5.000 orang yang enggan atau tidak mau memulai pengobatan MDR TB karena berbagai macam hal. Salah satu yang paling ditakutkan adalah karena efek samping dari pengobatannya yang sangat-sangat berat memang. Jadi ini juga salah satu PR yang harus kita pikirkan. Untuk TB HIV, angkanya juga tidak begitu bagus. Ekspektasinya bisa 90% pasien TBC mengetahui status HIV-nya, namun sampai sekarang baru 52% pasien TBC yang mengetahui status HIV-nya. Dan harapannya 100% pasien TBC yang positif HIV atau pasien HIV yang positif TBC bisa memulai pengobatan ARV secepat mungkin. Namun ternyata sampai sekarang baru 42% pasien TB HIV yang memulai pengobatan ARV atau antiretroviral untuk mengontrol virus HIV di dalam tubuh. Ini informasi saja bahwa untuk layanan TB MDR ada sekitar 238 rumah sakit atau balai kesehatan yang bisa menjadi rujukan. Sebenarnya ada daftarnya yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, itu ada 350. Namun memang perlu waktu agar sebuah fashiankes itu dia bisa menjadi rujukan untuk TB resisten obat. Ini TCM adalah tes cepat molekuler. Ini adalah gold standard untuk pemeriksaan TBC dan sampelnya masih menggunakan sputum. Sampai sekarang ada 956 mesin TCM yang sudah didistribusikan di seluruh Indonesia. Sudah ada di 492 kabupaten kota dan 917 fashiankes. Itu saja yang bisa saya share, Dr. Binol. Jadi semoga bermanfaat. Saya nggak tahu apakah bermanfaat atau enggak. Banyak yang nanya nih, Dok. Manfaat banget, Dok. Oke, jadi semoga ada added value-nya. Ada banget, pasti ada banget. Dan ini apalagi yang nanya dibandingkan dengan jumlah yang hadir pesertanya malam ini cukup banyak ya. Sudah ada sekitar 7 atau 8 pertanyaan, bahkan lebih kayaknya. Tapi sebelum itu
kita kasih break dulu buat Dr. Awang ya. Untuk break sejenak sambil kita melihat pariwara dari sponsor dulu ya. Thank you. Tahukah Anda, hewan peliharaan terancam infeksi ektoparasit dan endoparasit setiap harinya? Umumnya,
pemilik hewan telah mengetahui cara melindungi anjing dan kucingnya dari ektoparasit seperti kutu. Namun sayangnya, pencegahan proaktif terhadap endoparasit masih jarang digunakan. Pengobatan endoparasit menggunakan obat cacing konvensional hanya membunuh cacing yang telah berada dalam tubuh hewan. Konsekuensinya, beberapa waktu setelah pengobatan, hewan dapat terserang parasit baru. Larva yang menyerang hewan pada masa jeda pengobatan menjadi dewasa dan bereproduksi. Hewan menjadi inang dan menyebarkan parasit ke sekitarnya. Advocate dengan kemampuan khusus mampu memberikan pencegahan proaktif melawan endoparasit dan ektoparasit. Bagaimana cara advocate bekerja? Selain imidacloprid yang bekerja mengatasi ektoparasit, advocate juga mengandung moxidectin yang bekerja mengatasi ektoparasit seperti tungau dan endoparasit seperti cacing. Moxidectin menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, kemudian terakumulasi pada jaringan lemak. Jaringan lemak meredistribusikan moxidectin ke serum yang dimetabolisme secara perlahan. Efek depo tersebut menyebabkan paruh waktu moxidectin lebih panjang dibandingkan obat cacing lain. Pemberian advocate per bulan meningkatkan akumulasi plasma dari moxidectin hingga rasio akumulasi antara moxidectin dan eliminasi tetap stabil. Setelah status stabil tercapai, advocate mencegah perkembangan dari berbagai spesies cacing. Karena kemampuan ini, advocate tidak hanya membunuh cacing yang telah berada pada tubuh hewan, tapi juga proaktif mencegah infeksi baru. Advocate untuk perlindungan parasit yang komprehensif untuk anjing, kucing, dan ferret. Oke, demikianlah iklan dari sponsor kita, yaitu MK Vet, Friend of Pets and Pets, juga dari iskan.id, PT Sistar Indonesia, dan lain ada Elanco Animal Health Indonesia. Dan mereka semua sponsor kita ini memberikan promo gitu ya, diskon dari produk-produk mereka. Jadi yang berkenan, yang butuh di kliniknya untuk produk-produk tersebut, segera langsung hubungi kontak person dari masing-masing sponsor, atau melalui Dr. B juga bisa. Nah, balik lagi bersama Dr. Awang. Sudah ready, Dok? Siap, yuk lanjut. Oke, ini udah banyak banget pertanyaannya. Kayaknya kita bakal sampai jam 10-an, bener. Wow. Tapi sebelumnya, mumpung kan kalau lagi jadi host gitu kan, bisa punya special time gitu ya. Aku mau nanya dulu nih, kalau tadi dilihat dari provinsi yang sukses treatment rate-nya paling tinggi itu kan Lampung ya? Ya. Nah itu dikaji nggak apa yang bisa menyebabkan sukses treatment rate-nya mereka bisa paling tinggi? Mungkin bisa diaplikasikan, diaplikasikan ke provinsi yang lain. Ya, jadi sebenarnya ini ada hubungannya dengan desentralisasi kesehatan. Jadi Indonesia is a very heavily decentralized country. Dan setiap provinsi mereka diberi kewenangan oleh pusat untuk menentukan prioritas-prioritasnya masing-masing. Dan Lampung ini ternyata memang menjadi salah satu provinsi yang memprioritaskan TBC, isu TBC. Sementara provinsi-provinsi lain belum begitu memprioritaskan isu TBC. Itulah kenapa lebih banyak APBD yang dialokasikan untuk kesehatan dalam bidang TBC, sehingga salah satunya ya alasannya ya, sehingga treatment success rate-nya juga lebih besar, karena lebih banyak resources yang digerakkan untuk ke arah situ. Sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah mencoba untuk mendorong hal tersebut dengan memaksa ya, kayak seolah-olah sangat mendorong daerah dari baik provinsi ataupun kabupaten untuk memiliki memiliki rencana anggaran dan juga rencana program yang berkaitan dengan tuberkulosis. Namun sayangnya masih tidak semua provinsi atau kabupaten mau membuat itu gitu. Dan hanya beberapa provinsi atau kabupaten yang benar-benar paham bahwa TBC ini begitu penting yang mau untuk melaksanakan itu. So, ada banyak faktornya, cuman again baliknya adalah ke prioritas masing-masing daerah dan juga ke political will dari pemimpin daerah itu. Kayaknya gubernurnya harus dokter hewan dulu kali ya, biar jadi priority. Oke, saya akan memanggil co-host saya, Dr. Afdi Pratama. Halo. Are you ready? Oke, siap, Dok? Ready. Okay, for the discussion session will be led by Dr. Afdi. Please, go ahead. Yeah, the time is mine ya. Hai Dok. Oke. Halo Dok Awang. Halo. Sebelumnya. Lama nih kita nggak ketemu. Oh iya. Ya. Jadi saya mau cerita dulu nih sebelum ke ini ya, ke sesi pertanyaan. Dr. Awang nih
salah satu sahabat saya kenalnya dari IBSA ya dok ya. Bukan IMAKAHI ya dok ya. Jadi saya ikut IBSA conference kayak kemarin dokter Fikar. Ini salah satu komitinya tuh dokter Awang. Nah setelah itu saya ikut Indohun juga ketemunya dokter Awang lagi. Jadi banyak momen saya sama dokter Awang nih 2014-2015 terakhir ketemu 2016 ya dok waktu saya dinas luar ke Malang ya kalau nggak salah. Betul. Nah, jadi sekarang ini mungkin nggak hanya sebagai momen dokter Awan berbagi, mungkin juga sebagai silaturahmi saya sebenarnya. Jadi saya punya agenda sendiri nih. Ini misi terselubung kayaknya ya, misi terselubung ya. Iya, dokter Bini sebagai media untuk silaturahmi loh. Oke, tanpa berpanjang lebar, dok, ini pertanyaannya udah banyak banget sebenarnya ya. Jadi kita langsung saja. Jadi pertanyaan pertama ini dari dokter hewan Teresia Meta. Nah, dokter Meta ini always deh dia selalu bertanya nih, aktif ya. Pertanyaannya gini, Dokter Awang izin bertanya, dari 35% yang kasusnya tidak terlaporkan, kecenderungannya itu kenapa ya dok? Kenapa bisa ada estimasi sebesar itu? Malu berobat atau tidak punya dana? Atau hal lain? Ada hal lain ya terkait budaya masyarakat mungkin? Oke, silakan dok. Oke, jadi ada sebuah studi yang disebut dengan patient seeking behavior. Dan dari studi itu menunjukkan bahwa ternyata orang yang memiliki gejala TBC, terutama yang batuk, mereka tuh cenderung untuk tidak berobat ke dokter secara langsung atau at least ke puskesmas. Tapi cara mereka untuk mencari treatment adalah mereka langsung datang ke apotik minta obat batuk. Nah, itu adalah salah satu faktornya kenapa banyak sekali kasus TBC yang tidak ternotifikasi, dan proses notifikasi TBC ini kan berjenjang. Semuanya harus lewat dari puskesmas akan direkap ke kabupaten akan direkap ke provinsi akan direkap ke nasional. Ada yang seperti itu, ada yang bisa langsung diinput secara online dari puskesmas langsung masuk ke sistem informasi tuberkulosis yang nasional. Jadi selain patient seeking behavior itu yang faktor yang kedua yang besar juga adalah faktor geografis. Banyak sekali daerah yang di luar sana, yang khususnya di luar Jawa ya, yang akses geografis untuk ke Fasiankes sangat susah, sehingga pasien cenderung untuk tidak bisa mengakses Fasiankes. Cuman sebetulnya masalah terbesarnya dari missing case atau 35% kasus yang hilang ini sebenarnya adalah masalah sistem informasi. Sistem informasi kesehatan di Indonesia ini masih agak carut-marut. Jadi setiap penyakit mereka punya sistem informasinya sendiri, HIV punya sendiri, TBC punya sendiri, hepatitis punya sendiri gitu, dan tidak terintegrasi. Nah, sistem ini yang bikin data kita juga agak quote-unquote tidak akurat gitu, data kesehatan kita. Sehingga yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian yang lain adalah One Health Data, satu data untuk agar data itu bisa saling berkomunikasi dan transfer data dari satu lembaga ke lembaga yang lain bisa berjalan dengan lebih baik. Misalnya kita mau minta data ke BPJS aja susah banget untuk TBC, padahal BPJS pasti punya data yang jauh lebih komprehensif terkait dengan TBC ini. Cuman gara-gara datanya masih tidak bisa ditransfer dengan sebegitu mudahnya, jadinya masih banyak missing cases atau kasus yang hilang. Jadi faktornya ada banyak, bisa faktor ekonomi, bisa faktor geografis, bisa faktor kultur pasien mencari pengobatan, dan juga bisa menjadi faktor, dan yang terakhir bisa faktor teknis seperti faktor sistem informasi. Oke. Baik, ini jawabannya sangat komprehensif ya, karena ternyata yang menyebabkan kasus tidak terlaporkan ini multifaktor ya dok ya? Ya, betul. Ya mudah-mudahan sih dengan kita sebagai dokter hewan ini bisa juga mungkin jadi agen of change ya untuk si TB ini. Jadi kita bisa lebih
memberikan informasi gitu. Mungkin Betul. seperti itu ya dok ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Dari Tri Januardini, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, kenapa program TB pada pada manusia selalu berhubungan dengan HIV dok? Yang kedua, bagaimana hubungan TB Mycobacterium tuberculosis pada manusia dengan Mycobacterium bovine dan Mycobacterium paratuberculosis? Apakah dari manusia bisa ke hewan? Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan antibiotik pada hewan mempengaruhi resistensi antibiotik pada manusia, dok? Oke, saya coba jawab pertanyaan pertama dan yang kedua. Untuk pertanyaan ketiga ini mungkin hubungannya agak sebenarnya unrelated ya. enggak. Pertanyaan ketiga ini lebih ke arah antimicrobial resistance dan saya merasa saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Jadi daripada saya memberikan informasi yang salah, I will refrain from answering the third question, so I apologize beforehand. Untuk yang pertama terkait dengan TB HIV, ini memang seperti dua sisi mata koin gitu ya, jadi nggak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Kenapa? Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa gini, TB ini sebenarnya infeksi yang sifatnya oportunis kalau untuk orang-orang HIV. Bahkan untuk orang-orang yang diabetes atau punya kecenderungan imunitasnya rendah pun TB ini juga sifatnya infeksi yang oportunis. Saya yakin sebenarnya sebagian besar dari kita sudah punya nih bakteri TB di dalam tubuh, cuman dia bersifat dorman atau laten. Itu yang disebut dengan latent TB infection. Mengingat bahwa kita ini negara dengan salah satu burden paling tinggi. Burden kita tuh paling tinggi kedua di dunia setelah India. Jadi India 2 juta, kita 845.000 nomor 2. Yang ketiga Cina sekitar 835.000. Jadi beban TBC kita tuh memang sangat berat gitu, sangat besar. Nah, HIV dan TB sangat berhubungan karena sebagian besar orang meninggal, orang HIV meninggal itu akibat TB yang sudah sangat parah. Karena ini adalah salah satu infeksi oportunistik utama pada orang dengan HIV. Jadi hubungannya seperti itu. Sehingga kalau orang positif TB, sebisa mungkin harus cek HIV. Kalau orang positif HIV, sebisa mungkin dia juga harus cek TB dan harus mendapatkan pengobatan pencegahan TBC agar tidak terjadi infeksi oportunistik TBC. Yang kedua, semoga menjawab untuk TB dan HIV. Yang kedua terkait dengan Mycobacterium bovine dan Mycobacterium yang lain. Kalau penularan dari hewan dan manusia, dari hewan ke manusia sudah terbukti. Tapi kalau penularan dari manusia ke hewan, sampai sekarang saya belum pernah mendengar atau membaca. Jadi correct me if I'm wrong, tapi sepertinya masih belum menjadi concern penularan dari manusia ke hewan, tapi itu bisa saja terjadi karena ini memang sifatnya zoonotik. Dan kebanyakan memang di Afrika ataupun di India, itu penularannya dari hewan ke manusia adalah tipe Mycobacterium bovis, namun belum ada metode yang secara spesifik bisa membedakan kita ini ditulari dari jenis Mycobacterium apa sih gitu. Kecuali kita melakukan whole genome sequencing dari bakteri yang menginfeksi kita. Jadi itu satu-satunya metode untuk mengetahui kita terinfeksi jenis Mycobacterium apa gitu. Namun seperti yang saya bilang tadi bahwa memang yield kasusnya sangat kecil, tapi sebagian besar yang terjadi sekarang adalah zoonotic infection-nya dari Mycobacterium bovis. Semoga menjawab, Dr. Asdi. Yes, mudah-mudahan menjawab ya dok. Kalau untuk Mycobacterium avium gimana dok? Yang dari unggas, apa ada informasinya juga? Sebenarnya ada juga penularan dari unggas, namun tidak begitu banyak, tidak begitu signifikan. Di Perancis misalnya, yang kita tahu bahwa mereka cukup bagus sekali penanganan zoonotik TB-nya. Kasus zoonotik TB yang menular dari hewan ke manusia itu hanya 2% dari total kasus TBC mereka. Padahal mereka total kasus TBC-nya juga udah sangat kecil sekali gitu. Tapi hanya dari kasus yang udah kecil itu 2%-nya aja yang zoonotik gitu. Jadi memang sangat yield-nya sangat kecil dan memang
tidak begitu, sekarang masih dianggap tidak begitu signifikan karena yang di human-nya aja masih banyak banget tantangannya. Baik, Dok. Mudah-mudahan Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Hewan Suci. Dr. Awang ingin bertanya, MDR TB tadi maksudnya langsung menularkan dan bakterinya otomatis dengan sama, yang sama persis dengan yang ada di penular. Artinya tidak ada fase-fase tersendiri untuk tiap individu. Terima kasih. Iya, jadi kalau untuk MDR TB ini yang saya maksud tadi, jadi misalnya saya kena MDR TB, terus saya ngobrol dengan orang nggak pakai masker, terus orangnya kena droplet dan bakteri MDR TB-nya masuk ke dalam diri orang itu, orang tersebut langsung bisa kena MDR TB gitu. Jadi fase-fasenya akan berbagai macam karena tergantung dengan tingkat kekebalan orang itu sendiri. Namun yang pasti orang itu akan langsung kena MDR TB. Jadi kan ada berbagai macam jenis TB, ada drug sensitive TB atau TB biasa yang masih bisa diobati dengan beberapa macam antibiotik untuk TB, dan ada drug resistant TB yang memang sudah resisten untuk beberapa jenis antibiotik. Biasanya sih rifampicin yang paling sering resisten. Nah, untuk yang DSTB ini atau drug sensitive yang TB biasa, pengobatannya 6 sampai 8 bulan, sampai 9 bulan bahkan bisa. Tapi minimum 6 bulan. Nah, kalau untuk yang MDR TB, ini pengobatannya bisa sampai 2 tahun. Dan di Indonesia, sampai saat ini masih menggunakan drug yang injectable. Jadi untuk 6 bulan pertama, pasien MDR TB harus disuntik setiap hari. Dan itu yang bikin efek sampingnya sangat berat. Gitu. Makanya yang kita dorong sekarang adalah penggunaan obat-obatan yang sudah non-injectable, yang tidak perlu disuntikkan, agar orang minum obat per oral aja, dan ada beberapa obat-obat baru seperti bedakilin yang baru keluar, itu yang bisa mempercepat treatmentnya dari 2 tahun menjadi kurang lebih 9 sampai 12 bulan. Jadi kalau udah kena MDR itu regimennya udah nggak 4 obat lagi ya, tapi udah lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak. XDR gimana tuh? How about XDR TB, Dok? Yang XDR TB parah, itu adalah bentuk paling ekstrim dari TB ya, karena dia sudah resisten terhadap, sudah sangat ekstensif dan resisten terhadap banyak sekali antibiotik, sehingga satu kali minum obat itu pasien XDR bisa sampai 21 butir yang harus diminum setiap harinya. Butir. Iya, obat. Saking biar bisa melawan bakterinya itu. Berarti jadi ini memang ada pasien XDR TB yang tadi itu bisa, berarti orang yang kena itu kena XDR langsung ya, Dok? Betul, bisa aja seperti itu. Ya, bom banget. Dan saya ada teman yang dia dokter dan tiba-tiba dia didiagnose XDR TB langsung. Terus what happened? Cuman dia untungnya dia mendapatkan support yang sangat kuat dari keluarganya, dari teman-temannya juga, dan sampai sekarang dia sembuh, dia survive. Jadi dan sehat kembali. Ada, walaupun seberat itu, tetap ada peluang untuk sembuh ya. Alhamdulillah. Tetap ya, ada peluang untuk sembuh, asalkan tidak patah semangat. Dan pengobatan TB itu gratis, semuanya dibiayai oleh pemerintah. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Bahkan kalau untuk pasien yang MDR atau XDR, pemerintah memberikan semacam subsidi pengganti biaya transport dan juga biaya mungkin biaya administrasi rumah sakit sebesar kurang lebih 500 sampai 700 ribu per bulan. I see. Jadi sebenarnya pemerintah ini udah full banget ya untuk mensupport agar NTB ya, Dok. Iya, oke, Dok. Betul. Lumayan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dr. Hewan Friski Amelia, terkait dengan pengobatan TB, apakah sama antara TB paru dengan EPTB, extrapulmonal tuberculosis? Dan apakah penderita EPTB dapat menderita TB paru atau tidak selalu demikian? Mungkin bisa interchange gitu ya. Pengobatannya sama, jadi semua regimen TB baik paru ataupun ekstra paru
regimennya sama, cuman ada guideline khususnya. Itu terlalu klinis, saya nggak berani ngejawab, nanti dikira ngelangkain spesialis paru atau gimana. Cuman yang pasti ada guideline tertentu. Dan apakah kemungkinan dia bisa kena TB paru dan juga extra paru at the same time, kemungkinannya tetap ada. Cuman biasanya sih kalau yang sudah kena ekstra paru, dia akan lebih terproteksi dari TB paru gitu. Atau yang udah pernah kena TB paru, dia nggak akan kena yang ekstra paru. Cuman kalau kemungkinannya tetap ada untuk mendapatkan infeksi di kedua tempat itu. Baik, Dok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Agung Widi Utama. Dok, mohon tanya kalau data-data yang ditampilkan tadi TB pada human, bagaimana dengan data-data kasus TB pada hewan? Apakah pernah dilaporkan, terutama pada pet animal? Apakah kasus-kasus tersebut sering dan bagaimana signifikansi sekarang banyak pemelihara kucing, Dok? Ya, sayangnya memang kita belum memiliki data tersebut. Mungkin justru teman-teman yang lebih tahu ya dari sistem informasi kesehatan hewan kita, apakah ada reporting khusus untuk kasus tuberkulosis atau tidak. Tapi yang pasti data tersebut tidak masuk ke dalam sistem informasi Kementerian Kesehatan. Sehingga saya tidak memiliki jawabannya. Dan saya juga mencoba untuk mencari literatur, sebenarnya ada nggak sih studi epidemiologi terkait dengan TB pada hewan di Indonesia, dan memang belum ada. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang researcher, itu sebuah peluang sekali kalau mau melaksanakan studi epidemiologi terkait zoonotik TB di Indonesia. Nanti hasilnya bisa saya bantu advocate-kan ke kementerian, ke DPR, dan juga ke lembaga-lembaga terkait. Karena saya sendiri bukan researcher, jadi kalau saya mau turun ke lapangan melakukan research, saya nggak tahu harus ngapain. Gitu. Ya, baik, Dok. Tapi yang saya pernah dengar info ya, Dok, ya, dari teman saya, itu katanya pernah melakukan uji serologis pada monyet-monyet topeng monyet, katanya, Dok, di Jakarta. Itu banyak yang kena TB, apa benar itu, Dok? Kalau di monyet memang banyak, ada kemungkinannya sangat besar, bahkan bukan cuma di Jakarta, di Bali ya, kalau ada monkey temple itu mereka juga sebagian besar positif TB sebenarnya, dan bisa transmittable ke kita. Jadi that's true. Jadi kita perlu berhati-hati juga, apalagi mereka kemungkinan tipe bakterinya kemungkinan lebih bisa infeksius ke manusia. Karena mereka bisa deket kita, bisa lompat, bisa spit in front of our face gitu-gitu. Jadi sangat berbahaya. Jadi beware of monkeys ya. Kita kayaknya mungkin kalau ada topeng monyet kita agak boleh jauh-jauh karena takutnya bisa jadi ber-TB juga ya ternyata. Pakai masker, Dok Afdi. Monyetnya yang pakai masker juga boleh. Dua-duanya, penontonnya juga. Baik, kita lanjut ya, Dok ya. Pertanyaan dari Dokter Hewan Michael Haryanto, ini ada 3, Dok, banyak juga. Wow, oke. Yang pertama, TB, Dokter Awang, saya mau bertanya, TB paru untuk orang yang awal terinfeksi, apakah diagnosanya bisa mirip dengan COVID-19? Pertanyaan kedua, apa faktor yang paling mempengaruhi seseorang bisa tertular TB paru dan TB ekstrapulmonal? Dan yang ketiga, jika vaksin COVID-19 dilaksanakan, apakah penderita TB sebaiknya divaksin COVID atau tidak? Jika divaksin, apakah ada syarat tertentu? Dan jika tidak divaksin, apakah pertimbangannya? Oke, ini lumayan seru ya pertanyaannya tentang COVID-19. Salah satu yang belum saya bahas juga di presentasi tadi. Jadi memang TB dan COVID ini mereka saudara kembar ya, sama-sama penyakit pernafasan. Cuman yang satu sifatnya kronis, yang satu sifatnya akut, yang satu viral, yang satu bakterial. Cuman karena mereka sama-sama penyakit yang menyerang pernafasan dengan mekanisme penularan yang juga mirip, bahkan bisa dibilang sama, metode pencegahan dan pengendaliannya bisa ditumpang tindihkan.
Jadi yang dilakukan saat ini adalah ini instruksi dari Pak Jokowi ya, sudah ada instruksi yang jelas kepada Menteri Kesehatan bahwa strategi yang sudah dilakukan untuk menangani dan mencegah TB ini perlu diimplementasikan untuk menangani dan juga mencegah COVID-19. Misalnya salah satunya adalah contact tracing. Sebelum COVID-19 melaksanakan contact tracing, TB ini sudah contact tracing terlebih dahulu. Kita sudah buat guideline yang sangat komprehensif untuk contact tracing TB, dan itu juga bisa digunakan untuk contact tracing COVID-19. Dan COVID-19 ini juga karena mirip dengan TB sehingga bisa memiliki gejala yang sama gitu, karena sama-sama pernafasan ya. Sehingga program pemerintah adalah setiap orang yang datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan batuk atau keluhan pernapasan dan dia dites COVID-19, sebisa mungkin dia juga harus dites TB. Gitu. Jadi biar semuanya ketahuan. Dan untungnya lagi adalah karena TB sudah memiliki mesin tes cepat molekuler yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata mesin TCM itu bisa juga digunakan untuk tes COVID. Jadi beberapa mesin TCM, khususnya yang ada di Jakarta, sudah bisa digunakan untuk tes COVID. Jadi prinsip TCM itu kan sebenarnya PCR, cuman dilaksanakan secara otomatis internal di mesin itu, dan lebih cepat. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam kita sudah tahu apakah orang itu resisten terhadap rifampicin atau enggak. Dan itu sekarang ada cartridge khusus untuk COVID. Jadi mesin itu bisa digunakan untuk deteksi COVID juga. Jadi apakah gejalanya sama? Yang pasti memang gejalanya sama dan mirip karena sama-sama penyakit pernafasan. Sehingga kalau orang tes COVID, dia juga seharusnya dites TB. Kalau orang mau tes TB, dia juga seharusnya dites COVID. Itu ideal situation-nya. Pertanyaan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi TB. Yang pasti faktor yang mempengaruhi yang utama adalah imunitas individu itu sendiri. Karena again, TB adalah sebagian besar dia bersifat infeksi oportunistik. Kalau misalnya kita imunnya lagi turun dan kita sudah punya latent TB infection atau punya bakteri TB yang normal di dalam tubuh, maka kita bisa aja menjadi TB aktif. Faktor yang lain banyak sekali, lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi tempat tinggal yang lembab memiliki kecenderungan bakteri TB untuk stay di tempat itu lebih lama, apalagi yang tidak mendapatkan sinar matahari. Ruangan-ruangan yang air circulation-nya tidak bagus juga memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk penyebaran bakteri TB lebih gampang. Jadi ada berbagai macam faktor. Tapi yang paling utama adalah yang pertama faktor imunitas individu, dan yang kedua adalah faktor lingkungan, tempat tinggal. Yang ketiga terkait dengan vaksin COVID. Apakah orang TB harus divaksin COVID? Menurut saya semua orang harus divaksin COVID ya, despite dia TB atau tidak. Cuma sampai sekarang belum ada bukti yang menyatakan bahwa pasien TB, pasien HIV lebih rentan untuk terserang COVID. Cuman ada asumsi yang menyatakan bahwa pasien TB lebih memiliki kecenderungan untuk terinfeksi COVID karena dia sudah memiliki defek pernafasan. Dia sudah mengalami penyakit pernafasan sebelumnya sehingga asumsinya adalah kecenderungannya menjadi lebih mudah terinfeksi COVID-19. Tapi faktanya sampai sekarang ternyata sebagian besar pasien COVID-19 ini tidak memiliki TB, gitu. Jadi relation-nya masih perlu dibuktikan lagi. Semoga menjawab. Apakah itu sudah menjawab pertanyaannya? Ya dok, tapi di sini ada tambahan. Apakah bisa sharing info untuk jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia? Mungkin ada informasi, Dokter Awang? Belum ya? Saya akan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Oke, siap. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dari dokter hewan Yohana Indah. Ini pertanyaan satu orang dari, pasti ada 2 atau 3 nih, yang ini 2 dok ya. Di masa yang pertama,
di masa pandemi begini, bagaimana cara membedakan antara terinfeksi COVID atau TB sehingga pengobatannya lebih tepat? Yang kedua ini sudah terjawab, mengapa TB selalu dikaitkan dengan HIV. Tadi udah terjawab ya dok ya. Baik dok, mangga dok, silakan dijawab. Bagaimana membedakan COVID-19 dan TB? Menurut saya satu-satunya cara adalah tes. You need to get yourself tested. That's the only way. Kita nggak bisa mengestimasi diri sendiri meskipun kita dokter gitu. Oh kayaknya ini COVID ya, oh kayaknya ini TB deh. No, the only way is to get tested. Jadi if you have the symptom, just get yourself tested. That's the only way. Baik dok. Ya pertanyaannya, jawabannya singkat, padat, dan jelas. Get yourself tested. Oke dok, lanjut pertanyaan dari Dr. Hewan Iskandar. Apakah sudah ada diterapkan antibiotik awareness di Indonesia? Mungkin mengenai TB kali ya dok? Ya, ini sebenarnya nanti relate-nya ke AMR juga, antimicrobial resistance, dan saya bukan ahli AMR sekali lagi, jadi saya takutnya menyampaikan informasi yang salah. Cuman sudah ada kampanye yang sangat ekstensif terkait dengan penggunaan antibiotik, khususnya di rekan-rekan dokter manusia. Sehingga mereka sebagian besar sekarang sudah sangat berhati-hati dalam memberikan antibiotik untuk kasus-kasus yang biasa. Kalau terapinya bisa suportif, maka mereka tidak akan memberikan, sebisa mungkin tidak memberikan antibiotik. Jadi awareness untuk penggunaan antibiotik memang sudah sangat, saya belum bisa bilang masif, cuman sudah ada upaya, sudah ada inisiasi upaya untuk awareness tersebut. Pertanyaan kedua juga related sih, antibiotic stewardship, ini AMR banget ya. Untuk pertanyaan ketiga deh dok, apakah benar jika pada saat treatment TB yang terputus harus diulang dari awal lagi, kayak misalnya mungkin ke-skip 1 hari gitu misalnya, harus diulang ya? Atau bagaimana? Mungkin ini maksudnya adalah patient yang lost to follow up ya, Dokter Abdi. Jadi gini, ada orang-orang yang merasa ketika sudah beberapa bulan treatment TB itu, oh badannya udah enak nih gitu, oh mereka udah merasa sembuh nih, sehingga mereka menghentikan treatmentnya. Padahal seharusnya treatment itu tetap harus berjalan sampai dia benar-benar dinyatakan sembuh dari hasil lab oleh dokter gitu. Nah, banyak orang yang, jadi gini, 2 minggu kita minum obat TB, kita sudah tidak bisa menularkan bakteri TB ke orang lain. 1 bulan, jumlah bakteri TB di dalam paru kita akan berkurang secara signifikan. 3 bulan kita akan mulai kembali, biasanya kan orang TB itu kurus gitu kan, dan nggak nafsu makan. 3 bulan pengobatan kita sudah mulai gemuk lagi, nafsu makan kembali, sudah layaknya sehat. Nah, ini crucial time sebetulnya karena banyak orang yang memutuskan untuk berhenti berobat setelah kurang lebih 3 bulan pengobatan. Padahal pengobatan itu tetap harus berjalan meskipun dia sudah merasa sehat sampai 6, 8, atau mungkin 9 bulan kalau untuk drug sensitive TB ya. Nah, orang-orang yang berhenti di 3 bulan ini atau bahkan di bulan-bulan sebelumnya, ini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk ketika nanti dia kena TB lagi atau kambuh, maka itu bisa menjadi drug resistant TB. Yang MDR itu ya? Yang MDR. Salah satu kebanyakan pasien MDR adalah mereka yang tidak menyelesaikan pengobatannya atau pasien yang lost to follow up. Sehingga kalau misalnya berhenti 3 bulan, terus kemudian kambuh lagi, mau berobat lagi, maka harus dilakukan assessment apakah itu masih di STB, drug sensitive TB, atau dia justru sudah masuk MDR TB. Gitu. Jadi harus dites ulang lagi. Selain tes TB, dia juga harus tes berbagai macam organ yang lain, fungsi hatinya gimana, fungsi ginjalnya gimana, terus fungsi paru-parunya seperti apa gitu, untuk melakukan assessment, treatment atau regimen obat apa yang harus diberikan. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik. Jadi jangan sampai ke-skip ya. Itu jangan kuncinya. Sampai ke-skip. Betul baik, sekali. Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Margi. Selamat malam dok, ingin bertanya. Selain penggunaan antibiotik secara bijak, apakah tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah MDR? Jadi alternatif selain bijak antibiotik, apakah ada lagi?
Sebenarnya COVID-19 ini menurut saya it's a blessing in disguise ya untuk kasus TBC di Iya Indonesia. sih, benar. Karena semua orang sekarang menjadi pakai masker gitu, dan semua orang sekarang menjadi lebih sadar untuk mencuci tangan. Semua orang menjadi lebih sadar terkait dengan kesehatan mereka sendiri. Dan itu adalah sebenarnya kunci utama pencegahan TBC gitu. Pakai masker, sebisa mungkin cuci tangan, bersih diri, perilaku hidup bersih dan sehat, dan lain sebagainya. So, yang hal lain yang bisa kita lakukan adalah memakai masker, dan itu sudah kita lakukan gitu. So it's a good thing. It really is a blessing in disguise in my opinion for TB preventive. Yeah. Saya juga ngerasain sih. Jadi saya jadi cerita sedikit. Kalau di klinik saya dulu disuruh tes kit kayak sakit panle gitu tuh orang pada nggak mau gitu. Sekarang karena udah ada istilah rapid test gitu. Sekarang jadi kita nggak bilang, Bu tes kit ya, nggak. Tapi Bu di rapid ya kucingnya. Oh iya dok gitu. Jadi beneran ini as a blessing in disguise ya dok. Jadi kita mungkin bisa melihat COVID-19 ini tidak hanya dari perspektif mungkin dari segi morbiditas atau mortalitas, tapi kita bisa melihat bahwa perspektifnya sekarang masyarakat jadi lebih aware. Betul. Baik, Dan dok. yang menurut saya yang lebih penting juga adalah memastikan bahwa awareness kita, pemerintah dan juga masyarakat terhadap kesehatan ini bukan anget-anget tai ayam aja gitu ketika ada COVID-19. Tapi kita harus bisa memanfaatkan momentum ini sebisa mungkin agar kepedulian terhadap kesehatan itu bisa sustainable atau berkelanjutan. Siap, dok. Jadi investasi kesehatan sangat penting. Exactly. Okay. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Dokter Hewan Isma Prastani. Dok, hai Mbak Isma. Dari kita masih bayi atau anak-anak kecil kan sudah mendapatkan BCG ya dok ya, Bacillus Calmette-Guerin. Apakah tetap punya resiko terkena TB? Apa ada data sejauh ini tentang efektivitas dari vaksin BCG terhadap pencegahan TB? Ya sih dok ya, kan kita sudah ditandai ya di pundak kiri apa kanan ya? Saya juga lupa. Ya, jadi memang vaksin, terima kasih Dokter Isma pertanyaannya. Kangen banget sama Mbak Isma, udah lama gak ketemu. Gitu curhat jadinya. Sekarang memang vaksin BCG itu sifatnya mandatory di Indonesia. Jadi kita pasti semua sudah divaksin BCG. Namun vaksin BCG ini adalah vaksin zaman bahela. Jadi kayak dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan vaksin dan tidak ada update-nya juga. Ini juga menjadi salah satu concern kita di komunitas TBC karena tidak ada research and development yang sangat progresif terkait dengan vaksin BCG. Dan terkait dengan efektivitasnya, BCG ini hanya bersifat untuk mencegah infeksi TB berat. Jadi TB miliar atau mungkin TB meningitis, tapi dia tidak bisa melindungi kita secara maksimal untuk TB paru atau TB ekstra paru. Jadi meskipun kita sudah divaksin BCG, masih tetap ada kemungkinan untuk mendapatkan atau terjangkit TB paru atau ekstra paru, tapi paling tidak kita sudah terlindungi dari infeksi TB yang sifatnya berat. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa kandidat vaksin yang lebih efektif daripada BCG yang juga sudah masuk fase ketiga, sudah di trial ke beberapa orang. Namun akibat COVID-19 ini, semua funding untuk research and development terhadap vaksin TB ini dialihkan untuk COVID-19. Jadi kita harus sabar sedikit lagi sampai kita punya vaksin TBC yang paling baru. Oke, jadi sebenarnya vaksin TBC mungkin nanti akan lebih variatif ya, ada BCG, ada juga vaksin yang mau dikembangkan ini, tapi kita belum tahu pastinya kapan. Mudah-mudahan secepatnya dok ya. Semoga secepatnya. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Nisabila Sabrina Haisha. Malam dok, izin bertanya. Kita sebagai dokter hewan memiliki peran untuk melakukan preventif terhadap zoonotic TB disease ini terhadap kesehatan hewan dan masyarakat. Apakah ada bentuk lain tindakan preventif untuk kita bisa cegah penularan TB dari hewan ke hewan dan hewan ke manusia? Terima kasih dok.
Hmm. Ini pertanyaannya susah banget nih buat saya gitu, karena teman-teman yang rekan-rekan di sini yang seharusnya lebih paham terkait dengan prevention dari zoonotic TB. Cuman menurut saya yang penting, salah satu hal yang paling utama adalah kita perlu untuk membantu meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan isu TB ini, bahwa at least nih dengan COVID-19 orang kan sudah aware bahwa ternyata COVID-19 bisa juga loh menular ke pet animal meskipun kasusnya juga sangat kecil. Nah, mungkin edukasi seperti itu juga bisa kita berikan terkait dengan TB ini, bahwa ketika orang batuk-batuk perlu aware bahwa bisa aja itu COVID, bisa aja itu batuk biasa, bisa aja itu jantung, bisa aja itu TB gitu. Jadi menjadikan TB sebuah isu mainstream, ya, atau mungkin diferensial juga untuk diagnosis yang kita asumsikan gitu. Jadi ada upaya khusus atau enggak, menurut saya itu you are the expert on this. Rekan-rekan sekalian jauh lebih expert terkait dengan hal ini daripada saya. Cuman yang pasti if I may say, yang perlu dilakukan adalah membantu meningkatkan awareness dan juga menjadikan TB ini isu yang mainstream dalam diskusi kesehatan kita. Oke, jadi sebenarnya mungkin TB ini butuh mendapat perhatian khusus ya. Jadi bisa nih jadi masukan lah buat dokter hewan yang jadi audiens di sini untuk kita mulai aware sama kehadiran si TB ini. Padahal dia lebih nyata ya, dan lebih udah discover udah lama banget dibandingin COVID. Tapi kita karena terbawa arus COVID, jadi TB-nya kelupaan. Bahkan ini trivial ya, trivial information. Bahkan ada salah satu relief di Borobudur yang diyakini itu menggambarkan pasien TBC. Seriously, Dok? Serious, it's serious. Jadi TBC di Indonesia tuh udah selama itu gitu, udah puluhan ribu tahun, tapi nggak pernah selesai sampai sekarang gitu. Wow. Ya mudah-mudahan dengan adanya vaksin baru, terus juga dengan meningkatnya awareness di sini bisa menyebarkan ke semua orang. Jadi kita bisa put end TB in 2030 ya, Dok ya. Ya, tuh PR kita bareng-bareng, Dok, semua. Dok, ini the last but not the least, pertanyaan dari streamer kita di YouTube. Jadi dokter nggak hanya di Zoom, tapi di YouTube juga muncul dari Ikin Zaini Mansur. Pertanyaannya, apakah manusia yang terinfeksi Mycobacterium tapi belum menunjukkan gejala klinis berpotensi menularkan TB? Mungkin ini lebih ke arah OTG ya, Dok ya. Berapa persen peluang menularkannya? Dan pertanyaan kedua, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mendeteksi keberadaan Mycobacterium melalui tracing dan surveillance saat ini dan ke depannya? Ya, untuk yang pertama, tadi saya sudah sebut sedikit terkait dengan latent TB infection. Jadi bakteri TB itu bisa masuk ke dalam, Mycobacterium TB itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, namun dia bisa bersifat dorman atau tidur, dan dia tidak akan berkembang menjadi penyakit TB aktif. Nah, dalam kondisi latent TB infection atau LTBI ini, tidak akan menularkan ke orang lain atau ke masyarakat gitu. Jadi aman untuk latent TB infection. Namun ketika dia sudah berkembang menjadi TB aktif, baru dia punya kemungkinan untuk menyebarkan bakteri TB ini ke orang lain. Jadi dalam 1 tahun itu 1 orang, ini estimasi ya, dalam 1 tahun 1 orang dengan TB aktif bisa menularkan ke 10 sampai 15 orang yang lain. Itu datanya. Jadi berapa persen kita harus hitung lagi. Cuman 1 orang dengan TB aktif dalam 1 tahun bisa menularkan ke 10 sampai 15 orang. Gitu. Semoga menjawab terkait dengan latent TB infection. Lalu yang kedua adalah deteksi kasus TBC. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ada berbagai macam metode yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk
tracing kasus TBC ini, salah satunya adalah kontak tracing. Kontak tracing ini adalah di mana kita men-trace household contact dan juga tetangga-tetangga atau orang-orang yang berinteraksi dengan pasien untuk melihat apakah mereka punya gejala TBC atau enggak gitu. Dan kalau punya gejala TBC akan di-refer ke fasilitas kesehatan untuk ditindak lebih lanjut. Namun itu pun juga masih belum maksimal. Jadi ada secara garis besar ada 2 metode pencarian kasus TBC. Yang pertama adalah pencarian secara aktif dan masif. Yang kedua adalah pencarian secara pasif. Secara pasif itu berarti ya kita tunggu di puskesmas, di rumah sakit, nunggu pasien datang, begitu dia didiagnosis TBC, kita input datanya masuk ke Kementerian Kesehatan. Itu secara pasif. Kalau secara aktif dan masif ada banyak sekali metodenya. Salah satunya adalah contact tracing itu tadi, mencari household contact, orang-orang yang ada di rumah dia atau orang-orang yang tinggal di sekitar rumah dia. Yang kedua adalah ada kampanye yang disebut dengan ketok pintu. Jadi kita semua ketok pintu orang-orang buat ngecek apakah dia punya penyakit TBC atau enggak. Kalau di Jakarta namanya KPLDH, ketuk pintu layani dengan hati. Mungkin bagi teman-teman yang di Jakarta pernah didatengin dari Dinas Kesehatan untuk KPLDH itu. Yang ketiga adalah pencarian secara khusus. Jadi misalnya ada program di pabrik A, ada program di sekolah A gitu. Kita bisa datang ke situ untuk screening TBC. Jadi ada beberapa metode screeningnya, meskipun menurut saya itu masih sangat kurang efektif dan masih perlu banyak diperbaiki. Cuman at least dari beberapa metode yang sudah diimplementasikan ini, beberapa bisa diadaptasi untuk penanganan COVID-19, khususnya dalam hal contact tracing. Ya, jadi sebenarnya pemerintah udah melakukan contact tracing dan surveillance ya dok ya, cuman mungkin belum maksimal, apalagi dengan hadirnya COVID makin menekan anggaran. Betul. Karena penyakit yang sifatnya strategis ini memang sangat rely on the budget. Betul sekali. Cuman ada berita bagus, Dr. Afdi, meskipun tahun 2020 ini memang budget TB kita agak dipotong untuk COVID, tapi nanti tahun 2021 budget kita akan meningkat hampir 3 kali lipat untuk APBN. Dari sekitar 117 juta dolar akan menjadi sekitar 350 juta dolar. Kita cukup senang sih dengan hal itu karena proses advokasi untuk bisa meyakinkan anggota DPR agar mereka bisa menaikkan budget TB itu cukup panjang dan cukup berbelit-belit, tapi we're quite happy with the result. Wow, itu amazing banget dengarnya kalau bisa sampai naik 3 kali lipat, berarti usahanya benar-benar sudah top banget. Karena ya jujur aja sih dok, kayak wakil rakyat tuh masih banyak yang belum paham soal penyakit-penyakit, soal zoonosis, dan perlu emang banyak yang menyuarakan, dan mudah-mudahan dari audiens di sini ada yang bisa menyuarakan juga gitu ya. Betul. Edukasi adalah yang terpenting. Baik, dengan demikian dok, ini pertanyaannya sudah habis. Dan terima kasih Dr. Awang atas jawaban-jawaban luar biasanya dan audiens yang sudah menyampaikan pertanyaan. Sungguh malam ini adalah sesi sharing yang sangat fruitful, insightful. Dan mudah-mudahan Dr. Awang nanti kalau kita undang lagi untuk topik yang related to TB lagi mungkin ya, kita akan coba gali lagi. Siap-siap ya dok? Boleh. Dengan demikian sesi pertanyaan dan sesi Q&A ini kita tutup, dan acara saya kembalikan kepada host kita, Dr. Bino. Dr. Bino, the time is yours. Thank you very much, Dr. Abdi Pratama as my co-host. Dan kejadian ya, kita jam 10 baru beres. Beneran nih, estimasinya tepat. Oke. Nah, siap. Sebelum kita tutup nih, Dok Awang, boleh minta closing statement-nya?
Apa ya, menurut saya sih yang penting kita jaga kesehatan karena sekarang situasinya masih pandemi, so everywhere we need to wear mask dan mengikuti protokol kesehatan. Dan selalu ingat bahwa masih ada penyakit-penyakit yang kita perlu juga untuk perhatikan selain COVID-19, termasuk salah satunya adalah TBC. So I just want to say stay healthy and stay safe, itu aja. Oke, stay healthy and stay safe ya dari Dr. Awang. Dearlier than COVID-19 current situation of tuberculosis in Indonesia, public health consultant for international organizations. Terima kasih banyak telah berkenan sharing bersama kami di podcast Dr. Be The Page Show. Kita mohon izin juga nanti rekaman dari podcast hari ini kita tampilkan juga ke YouTube ya, kita posting ke sana dan supaya nanti rekan-rekan kolega yang tidak bisa datang pada malam ini tidak bisa ikutan dan juga untuk terus mengedukasi baik kolega kita maupun masyarakat secara umum terkait masalah tuberkulosis ini akan terpantau terus di sana. Jadi makin banyak orang yang lihat, makin orang yang view, juga makin banyak orang yang teredukasi gitu ya. Dan semoga kita doakan untuk proyek surveillance-nya, untuk proyek kuratifnya ya semuanya bisa terlaksana dengan lancar. Dr. Awang dan teman-teman ya dari Indonesia Tuberculosis Task Force Team gitu ya istilahnya ya. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan semoga Indonesia bisa segera bebas dan memenuhi target untuk bebas tuberkulosis in 2030 gitu ya. Ya, thank you. Insya Allah, amin. Ya, terima kasih banyak Dr. Awang dan ini juga mungkin kita sampaikan juga kepada Dr. Awang dan rekan-rekan kolega semuanya. Saya akan sharing untuk agenda kita minggu depan. Nah, ini seminar kedua Dr. Be The Page Show, potensi herbal sebagai alternatif terapi medis veteriner. Nah, ini bersama Dr. Slamet Raharjo yang pada malam hari ini juga telah bergabung bersama kita di podcast hari ini. Terima kasih Dr. Slamet. Dan sebagai apresiasi juga dari kami juga akan memberikan seat khusus secara gratis spesial untuk Dr. Awang mengikuti seminar yang kedua ini, yaitu hari Minggu ya, minggu depan jam 7:30 sampai 9:30 live via Zoom, tapi untuk yang berbayar ini tidak kita posting ke YouTube channel kami dan dengan nilai SKPB sebanyak 2 poin. Jadi yang belum daftar segera saja daftar karena seats-nya sudah mencapai hampir 200 peserta. Wow. Keren nih ya. Jadi masalah herbal juga mungkin nanti Dr. Slamet bisa mengkaitkan juga ya, apakah ada resep-resep herbal tertentu untuk mengobati tuberkulosis ini, mungkin di hewan gitu ya, mungkin nanti Dr. Slamet suka punya resep-resep secara empiris ya yang beliau hadapi selama ini menjadi dokter hewan praktisi, apakah ada gitu ya herbal yang mungkin bisa menyembuhkan kasus tuberkulosis di hewan. Ini akan menjadi semakin menarik nanti. Dr. Awang kita harapkan juga untuk hadirannya ya di seminar hari Minggu depan. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta juga viewers Dr. Be The Page Show podcast ke-24 malam hari ini. Temanya menarik ya, banyak pertanyaan dan sangat interaktif pada malam hari ini. Senang banget dengarnya dan juga Dr. Awang, terima kasih dan juga tak lupa kepada seluruh sponsor Dr. Be The Page Show yaitu MKVet, Friend of Vets and Pets, Iskan.id, PT Sistar Indonesia, serta Elanco Animal Health Indonesia yang telah mendukung podcast Dr. Be The Page Show. Dan untuk 6 orang yang tadi sudah saya sebutkan yang mendapatkan door prize dari sponsor ada Dr. Tri Januardini, Dr. Suci, Dr. Agung Widi, Dr. Michael Haryanto, Dr. Iskandar, dan Dr. Isma Prastani ini seniornya Dr. Awang ya. Jangan lupa untuk mengechat WhatsApp saya 0821 1028 2284 untuk details terkait pengiriman hadiahnya nanti. Terima kasih dan selamat. Dan sampai jumpa lagi. Stay safe, stay healthy. Selamat istirahat dan selamat beraktivitas esok hari. Semoga semuanya selalu aman, sehat, walafiat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you Dok Awang, Dok Afdi, semuanya.